Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 3 Februari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini bapak yang telah mengurus junior. Di sini dia sangat panik karena kedatangan si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu si Priska juga dia menawarkan ke bapak ini, saya bisa mengasih uang kepada kamu dan kamu bisa merawat, mengurus dan membawa istri kamu ke rumah sakit. Lalu di sini juga si Priska juga mengatakan semuanya ke bapak itu supaya bapak ini juga dia ngomong kepada Dewa dan dia juga harus mengatakan yang sejujurnya kepada Dewa bahwa Fajar sama Nana itu adalah berbuat mesum di sebuah tepi danau. Di sini singkat cerita, Dewa yang sama Pak Fajar yang lagi cekcok di tepi danau, dan di sini juga datanglah orang yang sudah dibayar oleh si Alia si Redatel. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada orang ini, coba sekarang jelaskan sama kamu kepada Dewa, kata Pak Fajar kepada Dewa. Di sini juga Neta juga yang membawa orang itu. Malah Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut dan marah. Malah bapak ini juga dia mengatakan kepada Dewa bahwa memang benar Bu Nana sama Pak Fajar ini adalah dia berbuat mesum di tepi danau ini, kata bapak ini kepada Dewa. Pak Fajar sangat kaget dan dia juga sangat geram kepada bapak ini. Di sini bapak ini juga langsung dihajar oleh Pak Fajar dan terlihat Pak Fajar juga tidak henti-hentinya langsung menghajar terus bapak ini karena dia telah membohong kepada dirinya. Di sini juga dia juga sudah dihajar dan terus dia juga langsung nampuyak di bawah dan terlihat Dewa juga langsung pergi membawa Nana dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga masih dia menghajar orang itu yang sudah nampuyak di bawah. Di sini si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska sama si Ken Tony dia sangat senang melihat bahwa bapak itu juga dia sudah melaksanakan tugasnya yaitu suruhan dia. Lalu singkat cerita, Dewa sama Nana juga sampailah ke kontrakan dan Dewa juga dia memaki-maki dan memarah. Nana sudah nggak karuan ngomongnya kepada Nana. Lalu terlihat Nana juga dia sudah tidak bisa ngomong lagi, dia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa. Dia juga menuju ke kamarnya dia di kontrakannya Dewa. Di sini dia juga langsung memasukkan pakaian dan dia juga akan pergi dari kontrakannya Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga mengikuti Nana yang masuk ke kamar. Dia sangat kaget Nana sudah membawa koper, dia keluar dari kontrakannya. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska juga di sini membesuk kepada si Kevin di kantor polisi. Lalu si Nurus Tunjung, si Priska juga dia mengasih tahu kepada si Kevin tentang Dewa sama Nana. Di sini juga si Nurus Tunjung, si Priska juga dia menceritakan semuanya kepada si Kevin. Terlihat si Kevin juga sangat senang mendengar berita dari si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska. Tapi di sini si Kevin juga dia ngomong kepada si Nurus Tunjung, si Priska, kamu sekarang harus berbuat sesuatu kepada si Alia Setel supaya si Alia Setel bisa masuk penjara, kata si Kevin kepada si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu singkat cerita si Priska juga dia keluar dari kantor polisi dan di sini di dalam mobil dia juga langsung menelepon si Tony untuk mengerjain Dewa. Singkat cerita terlihat di sisi lain Dewa yang lagi dia marah kepada Nana lagi membawa motor kebut, tiba-tiba ada kayu di depan. Lalu Dewa juga langsung terguling dan dia juga langsung nampuyak di jalan. Di sini Dewa juga langsung mental dan terlihat Dewa juga pas di jalan dia langsung membuka helmnya. Dia juga sangat kaget karena pas dia membuka helm ternyata di depan sudah ada si Tony dan anak buahnya. Singkat cerita Dewa yang sudah bangun dia juga langsung dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Di sini Dewa juga dia berkelahi sama anak buahnya si Tony, dia juga kewalahan. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si Priska dia sangat senang karena Dewa dibikin babak belur oleh anak buahnya si Tony. Dia juga sangat senang karena
rencana dia berhasil. Dia tidak sadar bahwa di belakang di sini di sisi lain si Nurus Tunjung, si Alia, si Datel yang lagi mencari kontrakan sambil pukul lutut sendiri. Dia marah kepada Pasha. Dia sangat kaget melihat Dewa lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Kehe Tony. Si Alia, si Datel juga dia memang benci sekarang kepada si Ken Kevin sama anak buahnya. Dia juga langsung mengambil balok kayu dan dia juga langsung membabi buta. Dia membantu Dewa untuk memukul anak buahnya si Kehe Tony. Pas lagi berkelahi di sini si Alia, si Datel dan Dewa melawan anak buahnya si Kehe Tony. Di sisi lain rombongan Cakar Pink juga di sini Nana datang. Dan Nana juga sangat kaget melihat Dewa dan si Alia, si Datel lagi dikeroyok sama anak buahnya si Kehe Tony. Lalu Nana juga dia turun dari motor dan langsung dia juga membuka helm. Dia benar-benar sangat kaget, memang benar itu Dewa dan si Alia, si Datel yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Kehe Tony. Singkat cerita Nana sama Neta juga dia membantu Dewa untuk melawan anak buahnya si Kehe Tony. Di sini juga terjadilah perkelahian sangat sengit dan di sini terlihat pas Dewa yang lagi memeluk Nana dan Nana juga di sini dia memandang wajahnya suaminya. Lalu tiba-tiba si Tangkar Kehe, si Kehe Tony dia akan menusuk dari belakang kepada Dewa. Tiba-tiba si Alia, si Datel dia mendorongkan Dewa dan Nana. Di sini juga terjadilah naas si Alia, si Datel juga yang kena tusuk oleh si Kehe Tony. Lalu terlihat si Kehe Tony juga sudah kena tusuk si Alia, si Datel, dia juga langsung pergi semuanya sama anak buahnya dari tempat itu. Terlihat di sini si Alia, si Datel juga sangat kesakitan karena kena tusuk oleh si Kehe Tony. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung membawa si Alia, si Datel ke kontrakannya. Tapi di sisi lain Nana sama geng Cakar Pink juga dia akan mengikuti Dewa kemana Dewa membawa si Alia, si Datel. Terlihat di sisi lain di sini Papajar juga sampailah ke rumah Tante Merlin. Terlihat Tante Merlin juga nanya kepada Papajar, kenapa lagi kamu kok kusut kayak gitu muka kamu ketemu lagi sama Lia ya, kata Tante Merlin kepada Papajar. Papajar juga dia menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada Tante Merlin. Papajar sudah menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada Tante Merlin dan Tante Merlin juga dia ngomong kepada Papajar, sekarang sudah aja kamu itu jangan memaksakan diri untuk rujuk lagi sama Lia. Mungkin karena gitu juga Lia itu tidak serius sama kamu dan tidak serius akan rujuk sama kamu. Nah, kata Tante Merlin kepada Papajar. Lalu Papajar juga di sini dia ngomong, saya benar-benar tidak mau kehilangan Koko mah, kata Papajar kepada Tante Merlin. Satu di sisi lain di sini Mbak Lia juga dia yang lagi kekuluyuan di tengah rumah, dia juga langsung duduk di kursi. Pas sudah duduk di kursi dia saat lagi melamun, tiba-tiba dia menerima telepon dari produsernya dia waktu dia juga lomba nyanyi dulu. Di sini Mbak Lia juga mengangkatnya dan produser ini juga dia mengatakan semuanya kepada Mbak Lia karena dia punya jawaban yang sangat diinginkan oleh Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat senang dan dia juga sudah menerima telepon dari produser itu. Dia juga langsung menutup telepon dan dia juga akan siap-siap untuk pergi ke kafe ketemuan sama produser itu untuk mendatangi kerja samanya sama dirinya. Lalu di sini pas Mbak Lia mau keluar dari kontrakannya, di sisi lain di luar di sini Papajar juga sampailah ke kontrakannya Mbak Lia. Pas Papajar di sini mau mengetuk pintu kontrakannya Pak Mbak Lia di sini, tiba-tiba Mbak Lia keluar dari dalam. Papajar juga sangat dan dia juga kaget melihat Mbak Lia sangat cantik. Dan Papajar juga nanya kepada Mbak Lia, mau kemana kamu kok? Kata Papajar kepada Mbak Lia. Lalu terlihat Mbak Lia juga ngomong kepada Papajar, kenapa Mas Pajar ada di sini? Kata Mbak Lia kepada Papajar, saya mau keluar ada urusan penting Mas. Kata
Balia kepada Pak Fajar. Kalau gitu saya antar ya, kata Pak Fajar kepada Balia. Tapi Pak Fajar menawarkan kayak gitu kepada Balia, malah Balia juga ngomongnya kepada Pak Fajar, biarlah saya menaik taksi aja, udah pulang aja Mas Fajar, kata Balia kepada Pak Fajar sambil dia juga ngeluyuh meninggalkan Pak Fajar. Tapi Pak Fajar juga di sini tidak tinggal diam, dia juga langsung mengikuti Balia kemana Balia pergi. Di sini Pak Fajar juga dia langsung mengikuti taksi yang ditumpangin, yang ditaikin oleh Balia. Tiba-tiba nggak lama kemudian Pak Fajar di sini kehilangan taksi yang ditaikin oleh Balia. Dia juga langsung berhenti di tengah jalan. Di sini dia juga mengambil HP dan dia juga memandang fotonya Balia yang ada di dalam HP itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Mimin mohon maaf karena Mimin tos ngabudah. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.